Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas bagian akhir dari Al-Quran atau dari seperempat Al-Quran, yaitu pada surah Shad. Pada halaman 454 surah Shad ayat 17 sampai dengan 26 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 17, Dawuda dzal aid. Dzal ketemu dzal boleh idgham menjadi Dawud dzal aid. Dan banyak sekali kita temukan pada ayat-ayat ini tadi idgham seperti ittasawwaru, ittakhalu pada ayat 21, 22. Kemudian pada ayat 23 wa tis'una na'jatan, nun ketemu nun boleh idgham menjadi wa tis'un na'jah. Waliya, ya-nya boleh disukun menjadi wali, sama dengan lakum dinukum waliyadin, boleh dibaca walidini. Kemudian pada ayat 24 qala laqad, lam ketemu lam boleh idgham, qala laqad. Bal ketemu dha, laqad zalamaka, boleh idgham menjadi laqad zalamaka. Ayat 24 lagi pada kalimat fastaghfara rabbahu, ra ketemu ra, maka boleh idgham menjadi fastaghfar rabbahu. Ini semua adalah qiraah mutawatirah, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, supaya nyambung dengan ayat 17, kita ulangi sebentar ayat 16. Di mana pada ayat 16 orang-orang kafir mengatakan, Rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Ya Allah, segerakan jatah siksa kami sebelum hari kiamat. Jadi enggak usah siksanya ditunda, sekarang saja. Jadi mereka nantang siksa kepada Nabi Muhammad atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan seperti itu berarti mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengancam adanya neraka. Makanya Allah mengatakan pada ayat 17, Isbir, sabarlah wahai Nabi Muhammad, ala ma yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan itu. Mereka mengejek kamu itu, sabar. Walqur, dan ingatlah abdana, hamba kami. Siapa dia? Dawuda, Nabi Dawud, bapaknya Nabi Sulaiman. Dzal aid, yang memiliki kekuatan. Innahu, sesungguhnya Nabi Dawud, awwab, orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengandung dua masalah. Masalah yang pertama, seorang pendai hendaklah bersabar kalau dia mengalami gangguan-gangguan dari orang-orang yang didakwai. Dakwah tapi ternyata diludahi, sabar. Dakwah ternyata ditolak, sabar. Isbir, sabar. Dicela, dituduh, sabar. Ya. Kemudian yang kedua, ayat ini menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengingat Nabi Daud alaihissalam. Artinya sama-sama engkau mendapatkan ujian dari kaummu. Nabi Daud pun juga mendapatkan ujian dari kaumnya. Tapi beliau orang yang sangat kuat. Kuat dalam hal apa? Disebutkan oleh para ahli tafsir, yaitu kuat dalam hal ibadah, juga kuat dalam hal ilmunya. Maka kalau orang ilmunya kuat, ibadahnya kuat, insya Allah mengalami ujian-ujian seperti ini bisa sabar. Adanya orang tidak sabar, kenapa? Karena ibadahnya kurang, karena ilmunya kurang. Diejek pasti marah. Tapi kalau ilmunya sudah tingkatan tinggi, diejek, dia nggak marah. Kenapa? Karena dia sadar ini ujian dari Allah. Sehingga tahu betul bahwa orang yang ngejek ini, yang menyebabkan dia ngejek saya siapa? Ya Allah. Nah, jadi Allah menguji saya dengan orang ini, maka saya terima ujian dari Allah. Sabar, ya. Tidak usah naik pitam, tidak usah marah. Toh ejekan orang itu tidak menyebabkan kita kurang. Misalnya Anda seorang ustadz diejek orang rendah misalnya. Kamu itu orang rendah. Apakah gara-gara ejekan itu kemudian dia lengser dari ustadznya? Tidak juga. Seorang RT misalnya, ya, punya jabatan berarti kan? Diejek, apakah dengan ejekan itu jadi lengser dari jabatannya? Tidak juga. Tetap dia seperti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama tafsir menyebutkan dalil dalam hadis Nabi yang menunjukkan bahwa Nabi Daud itu orang yang kuat dalam hal ibadahnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, ahabbus siyam ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah, puasa Nabi Daud, karena dia puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Nah, ini orang kuat, Pak. Kalau tidak kuat, nggak mungkin puasa selang-seling 1 hari, 1 hari puasa 1 hari, tidak. Ini pasti orang kuat. Kemudian wa ahabbus salati ilallah salatu Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah juga salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail. Dia tidur separuh malam, dari awal malam. Wa yaqumu thulutsah. Lalu salat tahajud 1/3 malam. Wa yanamu sudusah. Lalu tidur lagi sebelum subuh 1/6 malam. Jadi tahajudnya Nabi Daud kalau dihitung itu kira-kira 3 jam. Karena dari Isya sampai dengan subuh itu sekitar 9 jam. Nah sekarang kalau tahajudnya thulutsahu, 1/3-nya, berarti 1/3 dari 9 jam, 3 jam. Apa kita kuat sholat tahajud 3 jam?
Kemarin bangun jam berapa? 3:30. Oh, berarti tahajudmu 1 jam. Kalau sampai 4:30. Kemarinnya jam berapa bangun? Jam 3. Nah, jam 3 baru 1,5 jam. Bangun jam 2. Belum sampai seperti Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Itulah kekuatan ibadah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Innahu awwab. Nabi Daud itu selalu tobat. Nah, makanya memperbanyak istighfar itu dipuji dalam Islam ini. Sampai-sampai Nabi Daud dipuji oleh Allah dengan ayat ini, innahu awwab, karena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 18, inna sesungguhnya kami Allah sakharna, kami telah menundukkan al-jibala, gunung-gunung, ma'ahu bersama Nabi Daud, yusabbihna, gunung-gunung bertasbih, bil asyi, baik di waktu sore, wal isyraqi, dan di waktu pagi. Ini kelebihan Nabi Daud. Kelebihannya 2. Pertama, suaranya sangat merdu, sehingga kalau beliau bertasbih, maka gunung-gunung yang mendengar suara beliau saking merdunya ikutan bertasbih. Ada enggak di antara kita kalau tasbih diikuti gunung-gunung bertasbih? Enggak ada. Yang kedua, Nabi Daud alaihi salatu wassalam paham bahasa gunung. Jadi ini gunung lagi tasbih, itu Nabi Daud paham. Oh, ini gunung lagi tasbih. Oh, ini pohon lagi tasbih. Oh, ini makanan lagi tasbih. Ya, paham Nabi Daud. Dan mukjizat seperti ini pernah juga dialami oleh sahabat-sahabat Nabi. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Para sahabat mengatakan, kami dulu di masa Nabi mendengar tasbihnya makanan yang kita pegang di tangan kita. Jadi mereka makan roti, rotinya tasbih, terdengar oleh telinga mereka. Ini mukjizat. Tentang indahnya suara Nabi Daud alaihi salatu wassalam disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, inna Abdullah ibn Qaisin, sesungguhnya Abu Musa al-Ash'ari, u'tiya mismarun min mazamiri Ali Daud, dia diberikan suara yang indah seperti suaranya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maka inilah fadilahnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dan sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari, dia pun suaranya indah sehingga diserupakan oleh Nabi dengan suara Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ayat 19. Wat-tayra, dan kami tundukkan burung-burung mahsyuratan, dalam keadaan terhenti di angkasa. Kullun, masing-masing, yaitu burung maupun gunung tadi, lahu, karena Nabi Daud alaihi salatu wassalam, atau karena mengikuti Nabi Daud alaihi salatu wassalam, awar, semuanya bertasbih. Nah, ini kelebihan Nabi Daud yang kedua. Kalau beliau bertasbih atau sedang membaca kitab Zabur, maka burung-burung yang ada di angkasa mendengar suara beliau tidak bisa bergerak melanjutkan safarnya. Dia akan terhenti di angkasa. Kemudian setelah terhenti di angkasa, mendengar suara Nabi Daud bertasbih atau membaca kitab Zabur, mereka ikut-ikutan tasbih. Nah, maka fadilahnya Nabi Daud berarti kekuatan atau keindahan suaranya sampai menyebabkan burung-burung berhenti, nggak bergerak, nggak terbang. Tapi burung yang berhenti ini nggak jatuh ke bawah, dia tetap berada di angkasa. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Daud paham bahasa burung. Jadi paham bahasa gunung, juga paham bahasa burung. Loh, gunung kok bisa tasbih? Iya, semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini sebenarnya tasbih, tapi kita tidak paham bagaimana tasbih mereka karena bahasanya berbeda. Hal itu disebutkan oleh Allah pada surat Isra ayat 44. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Semua perkara, semua benda itu tasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak paham bagaimana tasbihnya mereka. Kemudian ayat 20 Allah mengatakan, wasyadadna, dan kami mengokohkan mulkahu, kerajaan Nabi Daud.
Wa atainahu, dan kami berikan kepada Nabi Daud al-hikmah, kebijaksanaan, wa fasrul khitab, dan fasrul khitab, ucapan yang memutuskan. Kami telah mengokohkan kerajaan Nabi Daud. Dengan cara apa? Para ulama mengatakan dengan dua hal. Pertama, dengan wibawa yang dahsyat. Yang kedua, dengan pertolongan dari Allah sehingga mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan penjelasan dari Ibnu Abbas kenapa muncul wibawa yang dahsyat bagi Nabi Daud. Yaitu pada suatu hari ada dua orang Bani Israel yang sedang bertengkar. Satunya mengatakan, wahai Nabi Daud, ini sudah membunuh sapi-sapi saya. Maka yang dituduh tadi mengatakan, enggak, saya enggak membunuh. Sapinya siapa saya bunuh? Kan mana saya membunuh sapi? Karena enggak ada buktinya, maka Nabi Daud akhirnya menunda keputusan hukum. Udah, karena belum ada buktinya, keputusan hukum ditunda besok hari. Ternyata di malam harinya ketika Nabi Daud tidur, Allah kasih mimpi kepada Nabi Daud. Hei Daud, kamu bunuh orang yang kemarin mengatakan saudara saya ini membunuh sapi-sapi saya. Maka pada pagi harinya Nabi Daud panggil orang yang kemarin melapor tadi. Kamu harus saya bunuh. Maka orang itu kaget. Loh Nabi Daud, kenapa engkau bunuh saya? Saya ini yang terzalimi, sapi-sapi saya dibunuh oleh orang yang kemarin itu. Maka Nabi Daud mengatakan, saya enggak tahu. Pokoknya saya disuruh oleh Allah membunuh kamu. Ini perintah Allah, enggak bisa saya tolak. Nah, mendengar penjelasan itu, jadi mimpinya Nabi itu kan wahyu ya. Maka mendengar penjelasan itu, orang tersebut kemudian ngaku, wahai Nabi Daud, ketahuilah, engkau disuruh membunuh saya oleh Allah bukan karena masalah sapi yang kemarin saya sampaikan, enggak. Tetapi karena saya sudah membunuh bapaknya orang yang kemarin saya bilangi membunuh sapi saya, tetapi saya tidak diketahui oleh siapapun juga pada saat membunuh bapaknya tersebut. Bapaknya sedang lengah, mungkin pas sedang istirahat tidur, nah, tiba-tiba digorok lehernya tanpa ada yang mengetahui, dan waktu itu belum ada CCTV. Kemudian saya meloyor pergi saja, nggak ada yang tahu. Yang tahu ya cuma Allah. Nah, kemudian Allah memberikan wahyu kepada engkau bunuh saya, itu karena saya kemarin membunuh orang. Nah, setelah kejadian itu, maka berita pun viral di tengah-tengah Bani Israel, sehingga Nabi Daud punya kewibawaan besar. Maka kewibawaan ini menyebabkan syaddadna mulkahu, kerajaannya menjadi kokoh. Karena itu, kalau ingin kerajaan seseorang kokoh, presiden misalnya, ya, ingin kerajaannya kokoh, dia harus wibawa. Kalau presiden menampakkan kebodohannya di hadapan rakyat, ya nggak akan wibawa. Kalau nggak wibawa, juga nggak akan apa? Nggak akan kokoh. Nanti pilihan pasti tidak akan milih lagi mereka. Kemudian atainahul hikmah, kami berikan dia kebijaksanaan. Apa yang dimaksud kebijaksanaan? Ada yang menafsirkan kebijaksanaan ini adalah kenabian. Ada yang menafsirkan kebijaksanaan ini adalah kepahaman. Jadi kalau membaca kitab, paham. Baca kitab Zabur, paham. Baca kitab Taurat, paham. Sebagian orang kan cuma bisa membaca saja. Rata-rata orang Indonesia ini baca Quran cuma baca, tidak paham. Nah, Nabi Daud paham. Tafsir yang paling bagus untuk kata-kata al-hikmah itu adalah al-isabah fil haqqi, al-isabatu lil haqqi, yaitu tepat terhadap kebenaran. Buatannya selalu tepat terhadap kebenaran, ucapannya selalu tepat terhadap kebenaran. Dan tidak mungkin orang bisa seperti itu kecuali kalau mendapatkan wahyu dari Allah. Seorang nabi mendapatkan wahyu dari Allah, maka perbuatannya selalu tepat. Ucapannya selalu tepat. Adalah orang-orang biasa seperti kita, ya sok-sok nggih jeglong, sok-sok nggih salah, sok-sok nggih berbuat dosa. Kenapa? Tidak dikasih
hikmah oleh Allah, nggak dikasih kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang perbuatannya tidak tepat. Sehingga kadang-kadang ucapannya tidak tepat. Ya. Adapun faslul khitab ini juga diperselisihkan oleh para ulama apa tafsirannya. Tafsiran yang terbagus faslul khitab itu adalah di dalam memberikan hukum atau keputusan. Karena Nabi Daud itu sebagai hakim untuk kaumnya. Sehingga setiap ada masalah sampaikan kepada Nabi Daud, beliau kasih keputusan. Ada masalah lagi, beliau kasih keputusan. Nah, keputusannya selalu tepat. Faslul khitab. Tapi pernah Nabi Daud alaihi salatu wassalam kurang tepat dalam memberikan keputusan, yaitu yang disebutkan pada ayat-ayat berikutnya. Ayat 21, Allah mengatakan, wahal dan apakah ataka telah datang kepada engkau naba'ul qasam, berita tentang orang yang bertengkar. Itu ketika tasawwaru, mereka itu menaiki al-mihraba, mihrabnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Mihrab itu tempat ibadah. Dan mihrab ini ada di rumahnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Karena itu kalau di rumah kita masing-masing ada musallanya yang kita ibadah di situ, ini sangat bagus meniru Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dan ini termasuk sunnah Nabi, kata guru saya Syekh Walid hafizahullah, bahwa kita membuat di rumah kita masing-masing tempat khusus untuk kita ibadah di situ. Salat sunnah di situ. Kalau rumahnya besar, nah itu bisa membuat musalla. Seperti orang-orang Arab pasar Kliwon yang saya lihat, pernah saya masuk ke rumah salah satu mereka, rumahnya besar, tanahnya luas. Nah, begitu masuk itu disambut dengan kebun. Kemudian di samping kebun ada mushola. Nah, maka tamu-tamu yang pengen lama di situ, kalau pas mendengar adzan langsung diajak sholat di rumah di mushola tersebut, karena masjidnya agak jauh keluar. Nah, itu adalah mushola rumah masing-masing supaya kita gunakan untuk sholat sunnah kalau kita berada di rumah. Tapi kalau sholat wajib ya mestinya tetap keluar rumah kalau tidak ada halangan. Dalam kasus ini, Nabi Daud alaihissalatu wassalam berada di mihrab dan beliau sudah berpesan, hari ini tolong tidak ada satupun orang yang masuk menemui saya. Saya ingin fokus ibadah kepada Allah. Pesan Nabi Daud. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Tiba-tiba dari tembok mihrab ada orang naik kemudian masuk ke dalam. Itu makna tasawwaru. Jadi tasawwaru itu masuk tapi dari atas. Jadi tanpa izin begitu. Orang masuk rumah orang lain kan mestinya lewat pintu. Ini enggak lewat pintu, tapi lewat tembok naik ke atas. Itu makna tasawwaru. Maka ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingatlah ketika dakhalu, mereka masuk ala Daud kepada Nabi Daud, fafazi'a minhum, maka Nabi Daud takut terhadap mereka. Kaget plus takut ya. Wah, ini kok tiba-tiba masuk, mau ngapain mereka? Mau membunuh saya atau gimana? Kalau mereka mengatakan la takhaf, enggak usah takut. Jadi mereka mengatakan jangan takut, itu karena apa? Mereka melihat tanda-tanda Nabi Daud lagi ketakutan. Kemudian mereka mengatakan khosmani, kami dua orang yang bertengkar. Baghatlah zalim ba'duna, sebagian kami ala ba'din, kepada sebagian yang lain. Fahkum, maka putusilah bainana, di antara kami, bil haqqi, dengan kebenaran. Wala tushdid, dan janganlah engkau menyimpang dalam hukum. Wahdina, dan tunjuklah kami ila sawa'is sirat, kepada jalan yang lurus. Jadi dua orang ini ternyata memiliki masalah yang mendesak untuk dikasih keputusan. Makanya wajar kalau kemudian naik ke temboknya Nabi Daud, karena ini keputusan yang mendesak. Kalau disuruh besok-besok nggak bisa ini. Padahal Nabi Daud sudah berpesan, hari ini jangan ada yang menemui saya. Nah, di sini ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Tampaknya Nabi Daud ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu punya umat. Maka kalau punya umat, jangan kemudian menutup pintu dari umat. Jatahmu menemui umat, ya menemui umat. Kalau 24 jam berada di rumah ingin fokus ibadah, sholat, baca Quran, ya itu bagus, tapi umatmu terus gimana?
Maka seseorang yang ahli ibadah tidak peduli kondisi sekitarnya, ini juga nggak baik. Dia ahli ibadah, setiap hari ibadah, tapi tangganya mabuk karep mukono, tangganya judi karep mukono, ini tidak baik begini. Kita punya kewajiban kepada Allah, ibadah, tapi juga punya kewajiban kepada masyarakat. Nih. Nah, maka Nabi Daud alaihissalam seolah-olah ditegur oleh Allah dengan kejadian ini, tidak usah nutup pintu kepada umatmu. Mau fokus ibadah, silakan fokus, tapi pada waktunya. Nah, maka pesan Nabi Daud tadi, tolong hari ini jangan ada yang masuk. Ini tampaknya apa? Kurang pas dalam kondisi tersebut, sehingga Allah berikan ujian kepada Nabi Daud alaihissalam. Bukan berarti itu dosa, bukan ya. Nabi itu nggak pernah apa? Berbuat dosa, tetapi ada sesuatu yang perlu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sikap beliau tersebut. Kemudian kata-kata bagha artinya adalah zalim. Ini mengingatkan kepada kita satu hadis Nabi SAW di mana Nabi mengatakan babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua perkara yang disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia, yaitu al-baghyu, bagha, zalim, wal uquq, dan durhaka kepada orang tua. Jadi hati-hati terhadap dua hal ini. Kita zalim kepada seseorang, Allah akan berikan hukuman cash di dunia sebelum hukuman besok di akhirat. Dan zalim itu ada tiga macam. Zalim kepada nyawa seseorang, berarti membunuh atau melukai atau memukul. Yang kedua, zalim kepada harta seseorang, berarti mencuri atau ngutang tapi nggak mau mengembalikan dan sebagainya. Yang ketiga, zalim kepada kehormatan seseorang, menuduh, mengejek dan lain-lain. Maka hati-hati. Orang-orang yang suka menuduh terhadap sesama saudaranya, hati-hati. Engkau akan dibalas oleh Allah cash di dunia sebelum besok di akhirat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian pada ayat 23 dilanjutkan oleh dua orang tadi apa masalah yang sedang mereka hadapi. Dia mengatakan, inna sesungguhnya hadza, ini adalah akhi, saudara saya. Yang dimaksud saudara di sini saudara dalam agama, yaitu sama-sama seorang muslim. Jadi tolong perhatikan, ada dua orang bertengkar tetapi masih menganggap sebagai apa? Saudara. Ini kan bagus sekali nih, Pak. Jadi muslim sesama muslim itu bersaudara. Jangan gara-gara beda kajian kemudian disalami nggak mau jawab. Jangan gara-gara beda fikih, satunya mazhab Hambali, satunya mazhab Syafi'i, kemudian tidak bersatu. Ini enggak benar kayak begini. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu semuanya apa? Bersaudara. Mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Hambali, mau mazhab Hanafi, mau mazhab Maliki, pokoknya masih muslim, ini masih satu saudara. Kemudian lahu, bagi dia tis'un wa tis'un, ada 99 na'jah. Nah, jadi na'jah itu adalah kambing betina dari jenis domba. Kalau dari jenis kambing Jawa namanya bukan na'jah. Kalau jantan namanya juga bukan na'jah. Maka na'jah artinya apa? Domba betina. Wali, dan bagi saya na'jatun wahidah, satu domba betina. Faqala, maka orang tadi mengatakan, akfilniha, jadikanlah saya pengurus terhadap dombamu yang satu itu. Wa'azzani, dan dia mengalahkan saya fil khitab, dalam masalah bicara. Jadi ini orang zalim sekali. Sudah punya 99 domba, masih merampas satu domba milik saudaranya. Kan kebalik gini, Pak. Mestinya kalau kamu punya 99 domba, dombamu dibagi dua, satunya kasihkan kepada saudaramu yang miskin, yang dombanya cuma satu itu. Jangan malah mengatakan dombamu satu aja, daripada satu tok ora kacek kayak aku sisan. Nah, ini mikirnya kan kebalik ya. Jadi serakah orang seperti ini. Sudah punya 99, rakus pengen memiliki 100 ya. Nah, tolong diingat-ingat. Ini kalau di dalam kitab-kitab cerita ditafsiri ngawur oleh orang-orang.
Katanya kitab-kitab cerita itu Nabi Daud ditegur oleh Allah. Kenapa? Ingin merampas istri orang. Padahal Nabi Daud sudah punya 99 istri, tapi melihat istri orang yang cantik jelita, ingin merampasnya. Ini tafsir ngawur. Tafsir orang genah kayak begitu. Nggak mungkin ada nabi kayak begitu. Itu nabi palsu kalau kayak begitu itu. Kalau nabi mikirnya kayak gitu, umatnya jadi apa terusan? Allah itu kalau milih seorang nabi, itu sudah dipilih hatinya paling bersih. Maka kalau ada nabi lirik wedoan, sudah punya istri 99, kemudian lihat ada temannya punya istri cantik, kemudian dia meloroi istri tersebut, pengen merampasnya, itu pasti bukan nabi kayak begitu. Nabi model apa kayak begitu? Nggak mungkin, ini tafsir ngawur. Maka dalam menafsirkan Quran, kita harus berhati-hati. Tidak semua kitab bisa kita jadikan rujukan, tidak. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau ketika membahas ayat ini, beliau menjelaskan dengan sangat gamblang. Beliau mengatakan, dalam ayat ini ada beberapa tafsir dari kitab-kitab tafsir, tapi sumbernya rata-rata dari cerita-cerita Israiliyat, di mana tidak ada dalilnya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berpaling dari cerita-cerita tadi, cukup kita membaca ayat sesuai apa yang disebutkan oleh Allah. Adapun tafsiran rinciannya kembalikan kepada Allah. Kan di sini kan nggak ada kan cerita bahwasanya Nabi Daud itu melihat seorang wanita cantik mirip prajuritnya. Dalam cerita itu disebutkan katanya wanitanya sangat cantik, dia sedang mandi. Nabi Daud ketika membaca Zabur, pas noleh lihat wanita cantik mandi, ayu banget nih. Wah, kayak kudu tak nikahi kayak. Ternyata setelah dicari, ternyata dia istri orang. Maka orangnya ini oleh Nabi Daud katanya dikirim untuk perang. Tujuannya supaya nanti dia mati syahid, supaya istrinya jadi janda. Kalau sudah janda akan dinikahi oleh Nabi Daud. Ini cerita ngawur, cerita Israiliyat, sumbernya dari Bani Israel, cerita yang tidak mungkin benar. Cerita yang pasti bohong. Dari mana kita tahu bahwasanya cerita itu pasti bohong? Allah mengatakan dalam Al-Quran, pada surat Al-An'am ayat 124. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu sangat paham di mana Allah akan meletakkan risalahnya. Maksudnya Allah paham siapa hambanya yang pantas untuk dikasih wahyu menjadi rasul. Kalau ada orang hatinya rusak seperti itu tadi, pasti tidak akan dipilih oleh Allah jadi rasul. Nah, maka cukup dengan satu ayat ini saja kita bisa membantah cerita ngawur tersebut. Jadi yang benar gimana? Ini bukan menyindir Nabi Daud alaihissalam, bukan, tapi memang kasus ada orang yang zalim kepada saudaranya, yang serakah kepada saudaranya. Maka kita lanjutkan ayat 24. Qala, Nabi Daud mengatakan, laqad sungguh-sungguh zalamaka, dia telah menzalimi engkau, bisu'ali na'jatika, dengan meminta domba betina kamu, ila ni'ajih, digabungkan kepada domba-domba betina dia. Wa inna, dan sesungguhnya kathiran, banyak, minal khulata, dari orang-orang yang berserikat, yang berkongsi, la yabghi ba'duhum, sungguh melampaui batas sebagian mereka, sungguh zalim sebagian mereka, ala ba'din, kepada sebagian yang lain. Jadi Nabi Daud menjelaskan, oh, salah saudaramu. Dia punya 99, masih merampas milik kamu. Salah dia. Tapi di sini Nabi Daud alaihissalam tergesa-gesa memberikan keputusan. Mestinya kalau ada dua orang yang bertengkar, itu jangan memberikan keputusan kecuali mendengar dari kedua belah pihak dulu. A mengatakan dia mendolimi saya. Nah, mestinya tanya kepada orang yang terdakwa, betulkah kamu merampas satu domba padahal kamu sudah punya 99 domba? Mungkin juga hanya miskomunikasi saja, mungkin juga hanya salah paham saja.
Nah, maka di sini letak kesalahan Nabi Daud alaihissalatu wassalam dalam hal memberikan keputusan, yang biasanya beliau itu kalau memberikan keputusan itu selalu faslal khitab, selalu jelas keputusannya, selalu tepat keputusannya, tapi di sini beliau kurang tepat. Nah, kalau ditanya kenapa dalam kasus ini beliau memberikan keputusan kurang tepat, terlalu tergesa-gesa, belum mendengar dari pihak yang kedua langsung ngasih keputusan. Mungkin karena tadi beliau lagi fokus ibadah, sehingga lagi sibuk dengan ibadahnya, tiba-tiba ada masalah. Nah, beliau belum siap. Bisa jadi seperti itu. Nih. Karena itu apa? Kalau Nabi Daud tidak memfokuskan diri untuk ibadah, mengunci pintu rumahnya, beliau sudah siap menerima rakyat-rakyatnya yang memberikan yang punya masalah, mungkin beliau tidak akan tergesa-gesa seperti ini. Karena itu tetap saja dalam kasus ini Nabi Daud merasa bersalah, sebagaimana nanti akan kita baca ayatnya yang menunjukkan hal itu. Kita lanjutkan perkataan Nabi Daud. Kata Nabi Daud, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, wa qalilum mahum, dan sedikit sekali mereka itu. Jadi rata-rata orang kalau berkongsi, berserikat, itu satu sama lain saling dolim, rata-rata. Tapi ada orang yang berkongsi saling jujur, ada, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Karena itu kalau kita berkongsi, jangan sampai kita mendolimi teman kongsi kita. Karena teman kongsi kita itu adalah saudara kita dalam perkongsian tersebut. Kalau kita zalim berarti apa? Zalimnya 2 kali lipat. Yaitu zalim kepada seseorang sesama muslim, dan zalim kepada teman perkongsian. Dia haknya 2, hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai teman perkongsian. Nggak boleh. Kemudian beliau mengatakan, kemudian Allah mengatakan, wa dhanna Daud, dan Nabi Daud yakin annama fatanna, bahwasanya kami Allah telah menguji beliau. Fastaghfara rabbahu, maka dia pun minta ampun kepada pemeliharanya. Wa kharra, dan beliau itu roboh raki'an, dalam keadaan rukuk, maksudnya sujud. Wa anaba, dan beliau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, muncul pertanyaan, apa kesalahan Nabi Daud alaihissalatu wassalam sehingga beliau istighfar, sehingga beliau tobat? Nah, di sini kalau melihat kasus yang diceritakan ngawur tadi, berarti kesalahan Nabi Daud adalah serakah pengen cari istri orang, tapi itu penjelasan yang tidak benar sama sekali. Terus kesalahan Nabi Daud apa? 1, beliau menutup pintu dari rakyatnya, padahal semestinya membuka pintu untuk rakyatnya. Hari dibagi 2, sebagian hari untuk menerima rakyatnya, sebagian hari untuk ibadah tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau siang ditutup pintu, malam juga ditutup pintu, kasihan rakyatnya. Ada masalah yang harus diselesaikan, tapi ternyata pintunya terkunci, pintunya Nabi Daud, kasihan mereka. Ini kesalahan pertama. Yang kedua, beliau tergesa-gesa memberikan keputusan hukum. Mendengar penjelasan dari satu orang, langsung kasih keputusan. Mestinya dengarkan dulu keputusan dari pihak yang kedua. Nah, tampaknya tadi beliau belum siap karena apa? Lagi fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ya memang karena Allah sengaja memberikan apa? Beliau kelupaan dalam hal ini, yang biasanya tidak seperti itu untuk memberikan ujian kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Kemudian kesalahan yang ketiga, su'udzon kepada orang yang datang tadi. 2 orang datang, kemudian beliau takut. Takut berarti apa? Ada perasaan su'udzon. Ini 2 orang naik dari atas, mau ngapain mereka? Nah, ini su'udzon kayak begini. Kesalahan yang keempat, takut kepada manusia. Maksudnya nggak usah takut sama manusia. Meskipun 2 orang datang bawa pedang, nggak takut. Kenapa? Kamu 2 orang datang di bawah kekuasaan Allah. Kalau mau bunuh saya, Allah tidak memberikan izin, nggak akan saya berhasil kamu bunuh. Mestinya begitu. Okay? Maka Nabi Daud alaihissalatu wassalam dalam hal ini ada beberapa catatan yang menurut beliau ini adalah dosa, padahal sebenarnya tidak sampai kepada dosa, tapi beliau merasa berdosa, akhirnya istighfar. Okay? Dan ini tanda orang baik kayak begini, Pak. Orang bertingkat tinggi itu kalau melakukan kesalahan saja, padahal belum sampai tingkat dosa, itu sudah istighfar. Nah, kalau orang-orang biasa seperti kita sudah sampai dosa, masih lanjut dosa, belum istighfar.
Jadi di sini Nabi Daud memang melakukan satu kekurangan, tapi justru di akhir cerita menunjukkan keistimewaan beliau. Kekurangan beliau tadi 4 ya. 1 menutup pintu, 2 memberikan keputusan tergesa, 3 takut kepada orang yang masuk, 4 seperti suudzon sehingga muncul rasa takut tadi. Itu semuanya belum sampai tingkatan dosa. Suudzon itu sudah sampai dosa kalau terucap, kamu membunuh saya, padahal enggak membunuh, padahal tidak ingin membunuh. Nah, itu baru dosa. Kalau baru terbesit dalam hati saja, karena memang ada sesuatu yang mencurigakan, itu belum sampai dosa. Tapi meskipun belum sampai dosa, Nabi Daud sudah langsung istighfar kepada Allah, bahkan Robert langsung sujud kepada Allah. Ini sujudnya karena tobat ini, Pak. Jadi sujudnya bukan sujud syukur, tapi sujud tobat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam sajadaha taubatan, sujud karena tobat, wa nahnu nasjuduha syukran. Adapun kita sujud ketika membaca ayat ini karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa meniru perbuatan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Karena itu kalau kita membaca ayat ini disunahkan kita untuk ikut sujud. Kenapa? Karena dulu Nabi Daud juga sujud. Maka pas kita membaca ayat ini, kita ikut sujud. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan lama sujudnya Nabi Daud sampai arba'ina sobahan, 40 pagi. Saya nggak paham. Sujud 40 pagi ini berarti gimana nih? Apakah tidak makan sama sekali selama 40 hari itu? Atau maksudnya sujud, nanti kalau pas makan makan dulu, kemudian nanti sujud lagi terus. Sujud sambil tobat astagfirullah, 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 astagfirullah. Bayangkan Pak, kesalahan belum sampai dosa, tapi sujudnya 40 hari. Kenapa kok 40 hari? Saya nggak ngerti juga kenapa 40 hari. Apakah karena ada 4 kekurangan tadi, sehingga satu kekurangan dibalas dengan sujud 10 hari? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan semua kita masuk surga dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Bisa tanya kepada beliau, wahai Nabi Daud, apa betul cerita bahwa engkau sujudnya sampai 40 hari dan kenapa 40 hari? Ayat 25. Faghafarna, maka kami pun memaafkan lahu untuk Nabi Daud dzalika, perbuatannya tersebut. Wa inna lahu, dan sesungguhnya bagi Nabi Daud indana, di hadapan kami, la zulfa, ada kedekatan, wa husna ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik maksudnya adalah derajat-derajat tinggi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Daud hamba yang terpilih sehingga dekat sama Allah dan derajatnya di surga tinggi. Kemudian Allah berpesan kepada Nabi Daud, ya Daud, wahai Daud, inna, sesungguhnya kami ja'alnaka, kami jadikan kamu khalifatan, sebagai khalifah, penguasa, fil ardi, di bumi. Fahkum, maka berilah hukum, bainan nasi, di antara para manusia, bil haqqi, dengan kebenaran. Ini meskipun ayatnya bicara kepada Nabi Daud, tapi kata Ibnu Katsir, ini adalah wasiat dari Allah kepada seluruh pemimpin yang ada di atas muka bumi untuk adil dalam memberikan hukum. Kalau mau adil sebagaimana Nabi Daud, akan diberi kekuasaan yang kokoh, yang lama. Tapi kalau tidak mau adil, maka sebentar lagi akan lengser. Kemudian Allah katakan, wala tattabi'il hawa, jangan ikuti hawa nafsu, fayudillaka, maka nafsu akan menyesatkan kamu, an sabilillah, dari jalan Allah. Jadi setiap kita mengikuti hawa nafsu, pasti akan sesat. Ingat-ingat ini, setiap kita mengikuti hawa nafsu, saat itu juga kita sesat dari kebenaran. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yadilluna, mereka sesat, an sabilillah, dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka siksaan yang dahsyat, bima nasu, dengan sebab mereka melupakan yaumal hisabi, hari perhitungan, yaitu akhirat. Orang yang sesat dari jalan Allah itu berarti melalaikan akhirat. Karena kalau dia ingat akhirat, tidak melalaikan akhirat, dia pasti meninggalkan kesesatan, pilih jalan yang benar supaya nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata bima nasu yaumal hisab boleh juga diartikan lahum adzabun syadidun, mereka mendapatkan siksa yang dahsyat. Kapan? Yaumal hisab, besok pada hari hisab.
Dengan sebab apa? Bima nasu, dengan sebab mereka melupakan atau meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh diartikan seperti itu, tapi lebih bagus diartikan dengan terjemah yang pertama tadi. Inilah yang dapat disampaikan dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin.